Oke, untuk absensinya juga udah saya bukain ya di SIA, silahkan diakses. Nanti saya tutup di pukul 14.25 lah ya. Saya tutup aksesnya. Oke, untuk materi kita hari ini. Jadi sebenarnya ya materi yang saya sampaikan hari ini harusnya saya jelaskan sebelum UTS, tapi karena kemarin saya rasa udah cukup banyak gitu ya bahan UTS-nya, jadi nggak apa-apa lah. Jadi yang materi yang akan saya sampaikan ini saya mundurkan ya ke setelah UTS ya. Jadi ini untuk materi kali ini tidak ada tugasnya gitu ya. Jadi karena sudah saya anggap ya ini ya sebelum UTS gitu ya. Cuma penyampaiannya yang saya lakukan itu setelah UTS ya. Baik ya. Slide-nya terlihat ya. Oke. Ya, jadi ini ya. Jadi ini saya bagi dua gitu ya. Terkait infrastruktur TI yang biasa digunakan dalam implementasi SIE atau Sistem Informasi Enterprise. Jadi yang terkait pendukungnya ya, infrastruktur pendukungnya secara umum, dan nanti di video yang sudah saya record itu terkait infrastruktur untuk pengamanannya ya, untuk pengamanan sistem informasinya. Ya, jadi dia sebenarnya nyambung gitu ya materinya dengan materi yang sudah saya record gitu ya. Jadi saya bagi menjadi dua bagian. Oke, untuk yang ini terkait infrastruktur teknologi informasi yang secara umum ya, yang common digunakan, yang biasa digunakan di dalam penerapan SIE. Ya, mungkin kita telah sedikit untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ini yang pertama itu diharapkan kalian memahami apa itu infrastruktur TI dan komponen-komponennya. Nah, saya rasa karena sudah di semester atas nih ya, saya rasa udah familiar lah ya nanti dengan istilah-istilah yang banyak akan kita bahas ya di materi ini. Dan yang kedua, di situ kita bisa melihat tingkatan-tingkatan atau leveling ya, dan penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur teknologi informasi. Lalu tren terkini ya platform hardware komputer, dan tren terkini platform software dari suatu teknologi informasi lah ya. Komputasi ya. Jadi di sini kita perlu melihat dulu ya bahwa infrastruktur TI ini merupakan resource teknologi yang dipakai bersama ya, yang di-share bersama. Nah, itu juga mampu menyediakan platform ya bagi penerapan aplikasi sistem informasi enterprise. Jadi infrastruktur TI itu termasuk investasi di perangkat keras, perangkat lunak, layanan ya seperti konsultasi, edukasi, dan training. Nah, itu dibagi lintas unit ya di dalam satu perusahaan atau lintas departemen gitu ya. Dan dia mencakup semua ya, semua departemen. Infrastruktur TI itu terdiri dari sekumpulan perangkat fisik ya, dan juga software ya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional perusahaan, ya, keseluruhan proses bisnis dari perusahaan. Di sini kita perlu tahu bahwa dalam memahami sistem informasi itu perlu dipahami juga ya dimensi yang ada di sekitarnya. Jadi ada 3 dimensi ya yang penting ya di dalam penerapan SI, dalam pemahaman kita terkait penerapan SI ya di dalam perusahaan, yaitu yang pertama adalah organisasinya, kemudian manajemennya ya, pengelolaannya, tata kelolanya itu seperti apa, dan teknologi informasinya ya. Di pertemuan sebelumnya udah saya singgung ya terkait transformasi digital ya. Jadi itu kita harus melihat organisasinya seperti apa, karakteristiknya, budayanya apa, kemudian tata kelolanya tuh yang diterapkan tuh apa, dan juga teknologi informasi pendukungnya itu seperti apa.
ya. Oke, ini contoh infrastruktur TI ya yang diterapkan ya biasanya yang common di dalam perusahaan. Yang pertama ada platform komputasi. Nah, platform komputasi ini banyak digunakan untuk menyediakan layanan-layanan komputasi ya yang bisa menghubungkan employee atau karyawan, pelanggan, termasuk supplier atau pemasok ya ke dalam environment digital ya yang terkait ya. Termasuk itu bisa disertakan juga di dalam mainframe besar ya atau komputer dengan skalabilitas yang besar gitu ya. Dan komputer sedang, desktop dan laptop serta perangkat mobile ya. Lalu yang kedua adalah layanan telekomunikasi ya. Kalau yang pertama di platform komputasi, sekarang kita menyebut tentang layanan telekomunikasi yang kedua. Nah, ini menyediakan segala hal yang terkait konektivitas data ya atau keterhubungan antara satu perangkat komputasi dengan perangkat komputasi lainnya gitu ya. Jadi itu bisa berupa datanya itu bisa berupa suara ya, voice ataupun video ya. Itu biasanya dilakukan proses sharing ya, sharing data pada antara pegawai ya, pelanggan dan juga pemasok ya. Yang ketiga ini terkait layanan tata kelola data atau manajemen data ya. Nah, di sini data disimpan ya dan dikelola. Nah, infrastruktur TI itu idealnya harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengelola data ya. Menganalisis data yang sudah disimpan lah ya dan dikelola dengan baik. Jadi ada 3 layanan utama lah ya terkait yang ada kaitannya dengan infrastruktur TI. Yang pertama ada platformnya ya, platform komputasinya, kemudian layanan konektivitasnya ya, atau layanan telekomunikasi, kemudian yang ketiga adalah layanan tata kelola datanya, manajemen informasinya ya. Lalu yang selanjutnya itu layanan software aplikasi ya. Ini yang keempat. Layanan software aplikasi itu menyediakan kapabilitas ya, kemampuan untuk mencakup seluruh perusahaan ya. Jadi dia harus menghandle seluruh perusahaan gitu ya, software aplikasinya ya. Seperti ya ERP ya kita tahu sendiri, Enterprise Sales Planning, itu juga termasuk di dalam infrastruktur TI-nya ya. Dan Customer Relationship Management, Supply Chain Management, dan Knowledge Management System ya. Itu di-share oleh semua departemen atau unit bisnis. Dan yang kelima ini ada layanan manajemen fasilitas fisik ya. Di situ layanan ini yang mengembangkan ya dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk komputasi, telekomunikasi dan layanan manajemen data. Oke, ini layanan yang selanjutnya itu terkait layanan manajemen teknologi informasi. Nah, ini layanan tata kelola TI ini yang nanti fungsinya untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, melakukan proses koordinasi ya, layanan-layanan yang sudah ada ya di dalam perusahaan dengan setiap unit bisnis, kemudian melakukan tata kelola akuntansi pengeluaran teknologi informasi. Jadi apa saja atau berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan-layanan yang ideal lah ya diterapkan untuk keberlangsungan sistem informasi enterprise gitu ya. Dan menyediakan layanan manajemen project ya. Lalu selanjutnya layanan standarnya ya. Jadi tadi ada layanan manajemen, kemudian ada layanan standarnya, itu yang menyediakan bagi perusahaan dan unit bisnisnya kebijakan-kebijakan ya, yang menentukan teknologi informasi apa yang akan digunakan dan kapan itu akan diterapkan dan bagaimana penerapannya dan bagaimana metode yang digunakan untuk menerapkan layanan TI tersebut gitu ya. Nah, lalu ini ada layanan selanjutnya, ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dengan skala besar ya, baik itu dia levelnya nasional ataupun multinasional gitu ya. Karena di sini memang lebih kompleks ya. Jadi ada layanan edukasi dan ada layanan riset dan pengembangan ya. Jadi ada R&D ininya ya, ada departemen riset dan development-nya. Sama layanan edukasi TI itu yang menyediakan training ya dan penggunaan sistem kepada pegawai dan juga menawarkan training manajer ya bagaimana merencanakan dan mengelola investasi TI ya. Lalu untuk layanan riset dan development-nya, riset dan pengembangannya
itu menyediakan riset ya untuk perusahaan ya atas suatu potensi proyek ya, teknologi informasi dan merencanakan investasi di masa depan ya, yang dapat membantu perusahaan bisa lebih kompetitif gitu ya di dunia bisnis. Oke, lalu kita telisik lagi ya, kita tinjau lagi terkait evolusi ya infrastruktur TI dari awal 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 munculnya ini ya teknologi komputasi atau komputer gitu ya sampai sekarang. Jadi perkembangannya lah ya dari tahun ke tahun. Nah, infrastruktur TI sekarang itu tidak mungkin ada ya tanpa adanya eh, teknologi komputasi yang pertama ya. Ini merupakan perkembangan lebih dari 50 tahun evolusi komputasi. Nah, di sini terdapat 5 level atau tahapan ya dalam evolusi ini, masing-masing mewakili perbedaan konfigurasi dari kekuatan komputer dan elemen dari infrastrukturnya. Teknologi yang mewakili suatu era itu dapat digunakan di periode waktu yang lain dengan tujuan yang berbeda. Ya. Contohnya di sini beberapa perusahaan itu masih menggunakan mainframe sebagai server untuk mendukung website yang besar ya, skalabilitasnya dan aplikasi enterprise. Oke, ini tahapan evolusi yang pertama ini era mainframe atau mini komputer ya. Jadi ini mulai dikomersialisasikan dengan ditandai peluncuran IBM 360 yang dilengkapi sistem operasi yang memiliki tenaga yang kuat ya, powerful dan dapat menjadikan time sharing, multitasking dan virtual memory. Nah, time sharing itu maksudnya adalah dapat digunakan secara bersamaan ya oleh pengguna tanpa harus menunggu. Hal yang sebelumnya mungkin terjadi menggunakan batch processing. Dan komputer mainframe cukup bertenaga untuk menyokong ribuan terminal ya remote online yang tersambung pada mainframe tersebut gitu yang sifat arsitekturnya adalah terpusat ya, yaitu menggunakan protokol komunikasi berbayar dan jalur data berbayar. Itu era yang pertama, era mainframe. Mini komputer pertama kali diperkenalkan oleh DEC ya, Digital Equipment Corporation ya pada tahun 65. Oke, nah ini harganya lebih murah daripada mainframe ya, dan memungkinkan komputasi yang terdistribusi dengan baik. Saat ini mini komputer berkembang menjadi komputer atau server di level menengah ya, dan merupakan bagian dari jaringan. Oke, tahapan evolusi yang kedua itu adalah PC ya, yang banyak sekali kita lihat ya sekarang, yaitu personal computer. Udah ada itu tahun 70-an. Ya, saya rasa mungkin kalian juga sudah tahu ya sejarahnya. Cuma nggak apa lah ya kita bahas lagi di sini. Jadi udah ada di tahun 70-an, namun distribusinya itu terbatas ya. Ini hanya untuk yang menggemari komputer saja. Nah, baru pada tahun 81 dan kemunculan IBM PC, ya itu dianggap sebagai permulaan era PC ya. Nah, kemudian mungkin dikembangkan lagi oleh Apple ya. Jadi PC-nya udah punya UI atau GUI, Graphical User Interface. Jadi bisa lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat gitu ya, karena udah ada interface-nya. Nah, awalnya menggunakan sistem operasi DOS ya dengan perintah teks, kemudian sampai pada sistem operasi Windows. Kembangan PC pada akhir 90-an itu menunjukkan software tools ya untuk produktivitas seperti word processor, spreadsheet ya, Excel, electronic presentation, small data management ya. Jadi awalnya PC ini standalone ya, artinya nggak bisa dihubungkan dengan PC yang lain. Namun dengan menggunakan sistem operasi memungkinkan untuk dikoneksikan ke dalam suatu jaringan. Baru sekarang eranya ya yang mendasari era cloud computing sekarang itu adalah era client server ya. Jadi di sini antara satu komputer atau satu PC dengan PC yang lainnya itu udah bisa disambungkan ya menggunakan jaringan. Nah, pada komputasi klien server, desktop atau laptop itu dibuat ya klien yang dihubungkan dengan komputer server yang lebih powerful ya. Yang menyediakan klien dengan berbagai layanan dan kemampuan. Jadi PC dihubungkan dengan mini komputer ya, misalnya yang komputer yang lebih powerful ya, lebih reliable ya. Untuk si mini komputer ini menyediakan layanan ke berbagai PC gitu ya.
Server bisa jadi mainframe, namun sekarang ini komputer server merupakan versi lebih powerful dari PC ya. Jadi tentunya lebih powerful dan menggunakan chips lebih murah dan kerap kali menggunakan multiprosesor ya di dalam satu komputer. Ini ya gambar arsitektur dari client server. Nah, di sini client server yang paling sederhana. Nah, ini kliennya ya, ini PC terhubung dengan jaringan internet. Nah, ini mainframe-nya lah ya, komputer yang lebih powerful dari PC. Ada web server ya yang menyediakan layanan web, kemudian application server yang menyediakan layanan-layanan aplikasi ya, misalnya dalam suatu perusahaan. Nah, misalnya ini untuk departemen sales production dan sales production accounting dan human resource ya, SDM ya. Nah, di sini ada semua ya datanya di database ininya ya, dalam storage-nya gitu, dalam media penyimpanannya. Nah, client server yang adalah komputer klien terhubung dengan satu server, ini yang paling sederhana ya. Ini disebut dengan arsitektur client server two tier ya, karena hanya satu server. Nah, biasanya ini pada skala kecil dari perusahaan dengan skala kecil gitu ya. Nah, kalau perusahaan besar tentunya lebih kompleks ya, dan biasanya multi tiered ya. Servernya banyak, ya PC-nya juga banyak. Oke, lalu di era enterprise computing, jadi sudah bergeser ya dari era client server, lebih advance lagi ya, udah skalanya enterprise ya, computing pada awal itu berkembang pada awal tahun 90-an. Nah, itu perusahaan trennya itu beralih ke tool dan standar jaringan yang dapat mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang berbeda ya di keseluruhan departemen dalam perusahaan. Ya, mungkin ini salah satu penyebabnya adalah berkembangnya teknologi internet ya, yang menjadi environment komunikasi yang terpercaya setelah tahun 95. Infrastruktur TI ini menghubungkan komputer yang berbeda ya dan jaringan-jaringan kecil yang berbeda ke dalam jaringan yang melintasi seluruh departemen ada perusahaan, sehingga informasi itu dapat terdistribusi ya secara bebas ya dalam enterprise dan juga antar perusahaan ya ataupun organisasi lain. Ini di era kita sekarang ya. Kita sudah masuk ke era cloud dan mobile computing. Nah, jadi dengan seiringnya ya, pokoknya dia sejalan lah ya dengan perkembangan teknologi jaringan komunikasi gitu ya. Layanan TI juga akan semakin berkembang ya tentunya. Jadi di sini kita udah masuk di era cloud dan mobile computing. Ada perkembangan bandwidth yang lebih cepat, yaitu mendorong model client server itu lebih maju ya, selangkah lebih maju menuju apa yang disebut dengan model cloud computing. Dia mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke kumpulan research komputasi, komputer, storage, contohnya ya komputer, storage, aplikasi, dan lain-lainnya melalui jaringan internet. Nah, sumber daya cloud computing ini dapat diakses sesuai dengan kebutuhan dari suatu perangkat yang tersambung di suatu lokasi, suatu tempat. Nah, cloud computing ini seperti yang kita ketahui bersama, ini bentuk komputasi yang sangat cepat berkembang ya. Nah, ini dengan pengeluaran mencapai 89 miliar dolar nih kalau kita lihat dari sisi ekonominya. Sampai 89 miliar dolar ya pada tahun 2011 ya. Artinya mungkin riset dan seluruh teknologi yang terkait cloud computing, dan di tahun 2014 itu mendekati 149 miliar dolar ya. Oke, ini adalah penggerak mungkin yang melatar belakangnya ya, adanya evolusi infrastruktur teknologi informasi ya. Nah, jadi perubahan pada infrastruktur TI ini merupakan hasil dari perkembangan ya dalam pemrosesan komputer, chip memori, device penyimpanan, software, hardware ya, baik itu hardware untuk telekomunikasi dan jaringan, dan desain software yang secara eksponensial dapat meningkatkan kemampuan komputasinya ya, dan secara eksponensial juga menurunkan biaya. Eksponensial ini maksudnya dia berkali lipat gitu ya, perkalian yang diulang-ulang atau berkali lipat lah gitu ya. Nah, ini berikut ini coba kita akan lihat ya penggerak perkembangan infrastruktur teknologi informasi. Oke ya, ini ada beberapa.
Nah, ini ada hukum Moore, penemunya ya, Moore dan kemampuan microprocessing. Pada tahun 65, Gordon Moore, Direktur Lab R&D Fairchild Semiconductor, itu merupakan perusahaan yang membuat IC ya, integrated circuit. Dia menulis ya di majalah elektronik bahwa sejak pertama kali chip diperkenalkan tahun 59, jumlah komponen chip dengan biaya pembuatan terkecil per komponen berlipat ganda tiap tahunnya. Ya, jadi penegasan ini menjadi dasar dari hukum Moore. Hukum ini kemudian diartikan dalam beberapa cara. Terdapat kurang lebih 3 variasi hukum Moore, tidak satu pun yang dinyatakan oleh Moore. Ya. Gitu. Pertama itu kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat ya setiap 18 bulan. Nah, ini sudah ada polanya lah gitu ya. Tentuan udah ada standarnya lah gitu. Jadi kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Jadi harga komputasi jatuh menjadi setengahnya setiap 18 bulan ya. Jadi semakin tahun ya per 18 bulan itu harga terkait teknologi komputasi itu jatuh ya, atau karena mungkin sudah banyak gitu ya dan semakin bertambah ya jumlahnya ya, kan kayak gitu ya kalau hukum pasar aja ya. Kalau misalnya demand-nya banyak nih di pasar, demand-nya banyak di pasar lah gitu, tentunya harganya juga akan semakin murah gitu ya. Kalau barangnya langka, nah itu tentunya harganya akan semakin mahal ya. Jadi kalau di sini kasusnya karena mikroprosesor ini semakin bagus dari sisi performance dan mungkin dari sisi kuantitas juga semakin banyak gitu yang diproduksi, maka harganya tentunya semakin murah gitu ya nantinya. Oke. Lalu ada hukum storage digital ya, kalau tadi hukum Moore, nah sekarang hukum storage digital. Dunia itu menghasilkan sebanyak, ini fact ya, faktanya dunia menghasilkan sebanyak 5 exabyte informasi unik setiap tahun. Exabyte itu kalau kita konversi itu sama dengan 1 miliar gigabyte ya. Waduh, ya ini banyak sekali ya, atau 10 pangkat 18 byte. Di sini Liman dan Varian ya dalam risetnya mengemukakan bahwa jumlah informasi digital ya berlipat 2 kali lipat ya setiap tahunnya ya. Berlipat ya 2 kali lipat lah setiap tahunnya jumlah informasi digital. Nah, di sini ada untungnya biaya penyimpanan informasi digital tuh semakin tahun tuh semakin murah, semakin menurun gitu ya. Secara eksponensial ya, dengan taksiran itu 100% per tahun. Yang kedua untuk hukum storage digital, kemudian yang ketiga yaitu hukum Metcalfe ya dan ekonomi jaringan ya. Robert Metcalfe itu penemu teknologi internet LAN. Jadi dia mengklaim pada tahun 1970 bahwa nilai atau kekuatan jaringan itu akan meningkat secara eksponensial ya, sebagaimana jumlah pengguna jaringannya. Nah, dia jumlah penggunanya itu secara linear meningkat gitu ya. Dan dia peningkatannya secara eksponensial ya, berkali-kali lipat gitu ya. Ya, selanjutnya ada penurunan biaya ya komunikasi dan internet ya. Penurunan yang keempat adalah penurunan biaya komunikasi dan pertumbuhan eksponensial ya pada ukuran atau kualitas internet. Jadi untuk mengambil keuntungan atas nilai bisnis yang terhubung dengan internet, itu perusahaan harus memperluas ya koneksi internetnya ya, termasuk konektivitas, contohnya ya konektivitas wirelessnya, dan menambah bandwidth jaringannya atau kekuatan jaringannya yang ada hubungannya dengan arsitektur client servernya. Nah, di sini pokoknya ada banyak alasan lah untuk kita mempercayai bahwa tren layanan TI ini akan terus berlanjut gitu ya, tren peningkatannya secara eksponensial. Ini ada efek standar ya dan jaringan. Di sini infrastruktur dan komputasi internet perusahaan akan menjadi tidak mungkin ya tanpa persetujuan dari pembuat dan penerimaan konsumen terhadap standar teknologi ya. Jadi harus ada acceptance, ada penerimaan dari baik pengembangnya ataupun konsumennya.
Jadi standar teknologi itu adalah spesifikasi yang menetapkan kompatibilitas dari produk dan kemampuannya berkomunikasi dalam satu jaringan. Ya, jadi standar teknologi itu melepaskan kekuatan ekonomi dan itu berpengaruh ya terhadap penurunan harga. Karena di situ produsen dia fokus untuk melakukan produknya ke standar tunggal ya. Tanpa adanya standarisasi tunggal ya, komputasi akan menjadi lebih mahal ya daripada yang ada sekarang. Jadi iya kan sudah sekarang kan trennya apapun itu ya sudah ada standarisasinya ya, ada framework untuk standarisasi dari teknologinya. Misalnya untuk teknologi storage misalnya biasanya udah ada ya standarisasinya di ISO berapa gitu kalau nggak salah ya. Nah, itu kan standar tunggal ya, itu bisa mengakibatkan harga dari teknologinya itu menjadi semakin murah gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin ya perkembangan dari setiap layanan teknologi informasi dan konektivitas ya ke jaringan. Kalian bisa lihat mulai dari ASCII sampai triple W ya. Sendiri. Oke, itu terkait evolusi ya teknologi infrastruktur TI dan penggeraknya tuh apa gitu ya. Nah, ini tentunya ada hubungannya juga ya nanti dengan sistem informasi enterprise gitu ya. Jadi semakin murah ya teknologinya ya dengan peningkatan performansi yang berkali lipat tentunya itu sangat menguntungkan ya untuk suatu perusahaan gitu ya. Ini perlu kita lihat juga tren terkini platform hardware dan komputer ya yang banyak mungkin diterapkan dalam enterprise. Nah, ini ada pesatnya ya peningkatan kemampuan dari hardware komputer dan teknologi jaringan itu secara dramatis itu telah merubah bagaimana bisnis mampu mengelola kemampuan komputasinya ya dan meningkatkan kekuatan pada jaringan serta device mobile-nya ya. Di sini akan kita lihat 7 tren hardware ya. Yang pertama itu munculnya platform mobile digital. Jadi platform komputasi digital mobile itu muncul sebagai salah satu alternatif ya dari PC dan komputer yang ukurannya lebih besar. Nah, fungsi-fungsi PC ini kita bisa kita dapatkan ya dari smartphone ya. Ya, platform mobile kan adalah smartphone ya seperti iPhone, Android, BlackBerry ya dulunya dan lain-lain ya. Nah, fungsi yang sebelumnya hanya kita bisa peroleh ya dengan menggunakan komputer itu sudah beralih sekarang ya ke smartphone ya dengan ukuran yang lebih kecil ya, dan mudah dibawa kemana-mana, gitu, lebih mobile. Contohnya seperti transmisi data ya, layanan yang bisa diakses melalui smartphone yang identik dengan layanan yang bisa kita akses melalui komputer ya, web surfing, email, dan pesan instan, bertukar data dengan sistem internal korporat. Ya. Jadi ini bisa kita lakukan pertukaran data yang menggunakan mobile device aja yang menggunakan mobile. Nah, smartphone, netbook ya, versi lebih laptop gitu ya, dan tablet itu telah menjadi alat utama untuk melakukan akses yang terkoneksi dengan internet lah gitu ya. Dengan komputasi bisnis yang bergerak ya, terus meningkat dari PC dan desktop ke versi mobile-nya ya. Yang pertama ya di enterprise itu pendukungnya salah satunya ada platform mobile digital. Oke. Yang kedua adalah grid computing ya. Ini infrastruktur TI juga yang lagi tren ya, tren hardware-nya ya. Sedang ngetren dari sisi hardware-nya ya. Ini dikenal yang istilah grid computing. Grid computing itu melibatkan penyambungan komputer ya secara geografis jauh ke dalam satu jaringan tunggal ya. Misalnya perusahaan ini punya franchise ya, atau punya cabang-cabangnya lah ya di daerah lain yang berbeda lokasi dan lokasinya sangat berjauhan gitu ya. Nah, teknologi grid computing ini memungkinkan ya komputer yang berada di lokasi yang berbeda atau sistem informasi yang berada di lokasi yang berbeda, servernya berbeda-beda, itu bisa terhubung dengan satu jaringan tunggal ya untuk menciptakan superkomputer virtual dengan melakukan proses kombinasi kekuatan komputasi semua komputer pada grid atau jaringan.
Komputasi ini mengambil keuntungan dari fakta. Di sini ada fakta bahwa sebagian besar komputer itu menggunakan CPU rata-rata 25% pada saat diberikan suatu tugas. Nah, jadi ada spare ya, ada spare resource yang belum terpakai. Nah, itu bisa didistribusikan ke komputer yang lain gitu ya. Buat sumber daya yang tidak terpakai tersedia untuk tugas pemrosesan yang lain. Bisa saling ini ya, membagi resource gitu ya antara setiap komputer di dalam grid computing. Komputasi grid sebelumnya tidak mungkin dilakukan sampai koneksi. Jadi tidak mungkin ya sebelumnya komputasi grid ini. Jadi itu dimungkinkan ketika adanya koneksi internet dengan kecepatan tinggi ya, memungkinkan perusahaan untuk tersambung ke mesin yang jauh ya, secara ekonomis dan menggerakkan data dengan jumlah yang besar. Selanjutnya adalah layanan virtualisasi. Infrastruktur pendukung lainnya adalah virtualisasi. Virtualisasi ini merupakan proses penyajian kumpulan sumber daya komputasi ya, sehingga dia dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh fisik dan lokasi gitu ya, fisik dan jarak gitu ya. Jadi misalnya kalian dari rumah ingin mengakses komputer lab gitu ya untuk praktikum. Biasanya ada layanan yang dinamakan VDI ya, Virtual Desktop Infrastructure. Nah, dengan itu kalian bisa mengakses ya resource yang berada di dalam yang berada di lokasi komputer di lokasi lab tersebut ya. Dan kalian bisa mengakses semua riset yang kalian butuhkan untuk praktikum misalnya seperti itu ya. Memanfaatkan komputer yang ada di lab ya untuk melakukan praktikum. Jadi kalian remote dulu dari rumah, kemudian kalian gunakan komputer yang setelah berhasil ya terhubung, kalian gunakan komputer yang ada, kalian kontrol ya komputer yang ada di lab itu menggunakan komputer kalian sendiri gitu yang di rumah. Yang virtualisasi mungkin sumber daya fisik tunggal ya, misalnya server atau data storage ya, itu terlihat ke user sebagaimana sumber daya yang banyak secara logika atau sebaliknya. Contohnya, sebuah server atau mainframe dapat dikonfigurasi ya, untuk menjalankan banyak sistem operasi, sehingga di situ tampak seperti banyak mesin yang berbeda di sana. Nah, padahal itu satu mainframe saja ya. Mobile digital dan grid, virtualisasi, 2, 3, 4. Yang keempat adalah cloud computing ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, cloud computing itu dia mengacu pada model komputasi yang memiliki kapabilitas untuk menyediakan akses ke kumpulan research ya, komputasi. Contohnya untuk PC, storage, aplikasi dan lainnya. Itu tentunya melalui jaringan internet. Sumber daya ini dibuat tersedia untuk pengguna ya, sesuai kebutuhan dan tidak terikat dengan lokasi fisik ya. Lagi-lagi tidak terikat dengan lokasi fisik atau lokasi user itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari cloud computing. Ya, saya ini dulu ya, saya tutup dulu presensinya. Oke, ini karakteristik dari cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service. Jadi user tuh secara individu dapat menemukan kemampuan komputasi ya seperti server atau storage jaringan sendiri ya. Kemudian selanjutnya ubiquitous ya, network access ya, individu atau user dapat menggunakan standar jaringan dan device internet untuk mengakses sumber daya cloud. Yang selanjutnya adalah location independent research pooling. Jadi research komputasi itu disatukan untuk mampu melayani banyak pengguna ya dengan sumber daya virtual yang berbeda tergantung pada kebutuhan usernya sendiri. Jadi user juga nggak tahu ya di mana letak sumber daya tersebut gitu ya.
Dan rapid elasticity, jadi sumber daya komputasi dapat dengan cepat diadakan, ditingkatkan, atau diturunkan untuk memenuhi kebutuhan user yang berubah-ubah. Adalah Mr. Service, biaya untuk sumber daya cloud atau resource cloud berdasarkan jumlah penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Jadi sangat tentatif lah gitu, sesuai dengan penggunaan dari usernya. Nah, di sini terdapat 3 tipe layanan komputasi awan. Di sini yang pertama, infrastruktur cloud sebagai sebuah layanan ya. Jadi pelanggan menggunakan sumber daya seperti si usernya yang menggunakan sumber daya seperti proses penyimpanan jaringan dari penyedia layanan cloud ya untuk menjalankan sistem informasinya. Ini contohnya, ini ada contoh pertama ini untuk kasus Amazon ya. Jadi Amazon menggunakan sumber daya yang tidak terpakai untuk lingkungan cloud dengan basis yang luas, itu disewakan gitu ya layanan cloud-nya ya, oleh Amazon. Dan yang kedua, platform cloud sebagai sebuah layanan. Jadi pelanggan menggunakan infrastruktur dan tool pemrograman yang disediakan oleh penyedia layanan untuk mengembangkan aplikasinya. Jadi contoh keduanya ini contohnya pada kasus di IBM ya. IBM itu menawarkan pengembangan smart business application dan layanan testingnya juga berada di cloud IBM. Oke, kemudian yang terakhir adalah software as a service ya, atau software cloud sebagai sebuah layanan. Itu si user menggunakan software yang disediakan oleh vendor ya, itu softwarenya itu berada di hardware vendor ya, dan menyediakan melalui jaringan internet. Contohnya Google Apps ya, Google Drive ya, dan Google Docs ya, itu kan softwarenya itu berada di server Google-nya ya. Atau contohnya Salesforce.com, dia menyewakan CRM dan software terkait lainnya melalui internet. Jadi biasanya kalau yang menyediakan layanan software sebagai as a service ya, nah itu biasanya fitur-fiturnya yang umum saja ya, biasanya yang diberikan gitu ya, yang common ya, yang biasa digunakan. Namun kalau kita ingin mengembangkan fitur sendiri ya, misalnya ini konteksnya untuk mengembangkan sistem informasi enterprise ya, maka mungkin ada tambahan biaya lagi ya gitu untuk request ke pengembangnya ya, pengembang softwarenya itu untuk meminta fitur yang kita sudah rancang gitu ya. Kan dia common ya, kalau kita pakai secara misalnya free gitu ya, biasanya nggak bisa kita otak-atik tuh fiturnya. Kalau kita mau nambahin fitur sendiri itu biasanya menambah biaya lagi, atau mungkin ya tergantung ya layanan ini apakah bisa si provider itu menyediakan fitur yang unik gitu ya. Memang sangat cocok untuk satu perusahaan saja ya, misalnya seperti itu ya. Biasanya sih mereka ada berlangganan premiumnya ya. Nah, itu salah satu keuntungannya berlangganan premium, mungkin bisa bisa merequest fitur yang belum ada ya di dalam layanannya. Ya, itu terkait cloud computing. Kemudian yang selanjutnya adalah green computing atau komputasi hijau. Nah, ini arahnya pasti untuk ini ya, lingkungan gitu ya. Peduli harus proses komputasi yang ada analisis dampak lingkungannya lah gitu di dalamnya ya. Jadi komputasi hijau ini mengacu pada praktek-praktek dan teknologi untuk mendesain, membuat, menggunakan atau membangun komputer yang sudah tidak terpakai atau sudah ketinggalan zaman atau tidak sudah kompatibel lagi, server dan peralatan yang terkait seperti monitor, printer, storage, dan sistem jaringan informasi untuk meminimalisir efek negatifnya terhadap lingkungan atau di recycle lagi mungkin ya, sampah-sampah elektronik itu ya di recycle sehingga tidak berdampak pada lingkungan ya. Ini bisa mengurangi konsumsi daya komputer yang merupakan prioritas dari green computing ya. Nah, perusahaan besar itu cenderung menggunakan ratusan atau ribuan server ya, dan dana yang dihabiskan untuk penyediaan daya listriknya dan meningkatkan sistemnya sebanyak dana yang dikeluarkan untuk membeli hardware tersebut ya. Jadi sebanding dia harga
harga servernya dengan harga untuk menyediakan listrik atau pendinginnya gitu ya. Itu sangat tidak ramah lingkungan ya kalau sudah seperti itu ya. Nah, salah satu siasatnya strateginya adalah mengembangkan teknologi virtualisasi tadi ya. Nah, virtualisasi kan merupakan teknologi dasar yang yang mendukung green computing juga ya, karena dia bisa mencegah ya penambahan hardware ataupun konsumsi daya. Dan ada yang terakhir, ada autonomic computing ya, dengan sistem yang besar mencakup ribuan peralatan jaringan, sistem komputer menjadi lebih kompleks ya pada hari ini dan beberapa ahli percaya akan susah dikelola pada masa yang akan datang. Ya, satu pendekatan di situ untuk menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan komputasi autonomi ya. Komputasi autonomi ini adalah usaha ya dari berbagai industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi diri sendiri ya, dan mungkin seperti AI-nya lah gitu ya, kecerdasan buatannya. Mengoptimasi dan mengatur dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika rusak ya, jadi seperti robot lah gitu ya, bisa serba otomatis dan melindungi diri sendiri dari penyusup dari luar. Ini contohnya terdapat kemampuan dalam sistem desktop ya. Jadi ada software pelindung dari virus dan firewall ya. Itu dapat mendeteksi dini virus di PC kita gitu ya. Itu contoh mudahnya lah. Jadi otomatis menghapus virus dan memberikan peringatan kepada si pemakai komputernya gitu ya. Dapat juga melakukan updating sendiri jika tersambung dengan internet. IBM dan vendor lainnya itu udah memulai ya mengembangkan fitur otonomi ke dalam produk mereka ya di dalam sistem yang besar. Itu contoh sederhananya aja lah. Oke, kemudian ini kalau tadi terkait hardware ya, jadi ada apa aja tadi, grid, autonomic, kemudian cloud, kemudian mobile ya, mobile digital, kemudian ada virtualisasi ya. Jadi ada 7 tren ya terkini dari hardware ya yang mendukung implementasi sistem informasi enterprise. Lalu selanjutnya kita beralih ke tren dari platform software komputer ya. Ini tren yang pertama adalah open source ya, Linux dan software open source. Ya, Linux juga termasuk software open source ya. Jadi menggunakan software yang dibuat oleh komunitas. Jadi di non profit ya biasanya kalau open source ini, karena dia berbasis komunitas yang terdiri dari ratusan programmer di seluruh dunia ya. Menurut opensource.org ya, ini sifatnya gratis dan dapat dimodifikasi sendiri oleh pengguna. Pengembangan dari kode asli itu harus juga gratis dan dapat didistribusikan ya. Bedanya dengan Windows ya. Nah, Windows itu kan nggak open source, artinya nggak bisa sembarang programmer yang bisa merombak gitu ya kodenya gitu ya. Nah, kalau yang Linux karena open source ya berbasis komunitas dan semua orang punya peran di sana ya untuk mengembangkan ya sistem operasinya. Kalau dari sisi ininya, dari sisi ekonomisnya tentunya yang seperti Windows itu yang akan mendatangkan profit sebanyak-banyaknya. Namun perlu kita lihat juga bahwa jadi semangatnya kalau Linux ini karena semangat pendirinya. Jadi ilmu pengetahuan tuh nggak boleh nggak boleh dikomersialisasikan gitu, nggak boleh diperjualbelikan lah gitu ya. Artinya kalau pengembangannya itu atau software itu gratis gitu ya lisensinya kalau yang Linux, tapi mereka mengambil profit itu hanya dari misalnya after ininya ya, mungkin kayak semacam after sales-nya, misalnya kalau ada error gitu ya, atau ada perusahaan yang ingin melakukan instalasi Linux ya. Jadi mereka tidak memberikan harga di produk sistem operasinya gitu ya. Hanya layanan-layanan supportnya aja yang mereka mungkin berikan inilah. Mereka tetapkan harganya di sana, ya, pricing-nya. Ya, kelebihannya software open source tidak dispesifikasikan ya pada sistem operasi dan teknologi tertentu, jadi dia tidak perlu bebas dipakai untuk teknologi apa saja gitu ya. Namun sebagian besar aplikasi open source saat ini berbasis pada sistem operasi Linux atau Unix ya. Nah, gerakan open source ini sudah dimulai sejak 30 tahun yang lalu dan menunjukkan bahwa dapat diterima juga ya secara komersil dan berkualitas tinggi. Nah, software open source yang populer adalah OS Linux ya, web server Apache, Mozilla, Oracle OpenOffice.
Vendor besar seperti IBM, HP, Dell, Oracle, SAP telah menyediakan produk mereka yang kompatibel juga terhadap Linux. Ya, jadi malah yang komersil tuh mengikuti yang open source ya sekarang juga ya. Yang kedua terkait open source juga kita perlu menyinggung Linux ya sedikit. Nah, yang paling dikenal mungkin Linux lah ya kalau software open source ya. Nah, ini berkaitan dengan Unix ya, dibuat oleh Linus Torvalds ya. Ini yang tadi ya penemunya, foundernya. Nah, aplikasi Linux ini tertanam pada berbagai media ya, smartphone, handphone, netbooks, dan alat elektronik. Walaupun dia tidak banyak digunakan pada sistem desktop ya, tapi Linux ini kekuatan utama ya di dalam LAN, web server, dan aplikasi yang memiliki kinerja tinggi gitu ya. Di situ lebih dari 20% pada sistem operasi yang untuk server ya yang ada di pasaran yang menggunakan Linux. Dengan munculnya open source Linux ini dan aplikasi-aplikasi open source lainnya itu memberikan keuntungan bagi perusahaan ya, baik dari sisi pengurangan cost atau biaya, ketangguhan dan integrasi. Ya. Karena Linux dapat berjalan di semua platform hardware ya, dari mainframe hingga server dan klien. Yang kedua, software untuk web ya, Java ya, mungkin sudah familiar sekali ya, Java dan Ajax. Ajax merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan tidak bergantung pada sistem operasi, prosesor, dan telah berkembang menjadi tools utama untuk membuat environment yang interaktif ya di dalam tampilan aplikasi website gitu ya. Dan platform Java itu telah bermigrasi ya ke ponsel, smartphone, musik player, mesin game, sampai pada sistem TV kabel interaktif ya, layanan pay-per-view itu menggunakan Java ya. Software Java itu sengaja didesain untuk berjalan running pada satu komputer atau alat komputasi tanpa bergantung pada mikroprosesor dan sistem operasi yang digunakan. Di level enterprise, Java digunakan pada aplikasi e-commerce dan e-business yang lebih kompleks ya, komunikasi dengan TPS backend suatu perusahaan ya. Dan Ajax atau singkatan dari asynchronous JavaScript dan XML, teknik pengembangan aplikasi web yang interaktif, itu memungkinkan klien dan server bertukar data ya di background sehingga satu halaman web tidak perlu di-reload setiap kali pengguna meminta perubahan. Ajax menggunakan program JavaScript yang di-download dari sisi klien untuk menjaga conversation atau komunikasi yang terus-menerus dengan server sehingga membuat pengalaman user seakan-akan lebih natural, lebih mengalir gitu ya. Sebenarnya untuk UX dan UI ya, Ajax dan Java ini. Oke, sedikit lagi nih yang kedua, tren software itu web service dan SOA ya, atau Service Oriented Architecture. Nah, web service ini dia mengacu pada sekumpulan komponen software yang terhubung secara longgar ya, berinformasi dengan web server yang lainnya, software yang lainnya menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang umum. Pertukaran informasi antara dua sistem informasi itu dapat dilakukan tanpa bergantung dengan bahasa pemrograman yang digunakan oleh sistem informasi tersebut itu yang saling berkomunikasi gitu ya. Itu dapat digunakan untuk pengembangan standar terbuka aplikasi berbasis web yang dapat menghubungkan sistem informasi pada dua unit departemen atau dua organisasi yang berbeda. Dan dapat juga digunakan untuk membuat aplikasi yang menghubungkan dua sistem yang berbeda di dalam satu perusahaan. Nah, itulah konsep web service dan SOA ya. Jadi SOA ini merupakan sekumpulan web service ya, yang digunakan untuk mengembangkan sistem software perusahaan ya, jadi disebut dengan SOA. Nah, merupakan sekumpulan layanan yang mencakup dirinya sendiri yang berkomunikasi dengan sistem yang lainnya untuk menciptakan aplikasi software yang bekerja. Tugas-tugas proses bisnis itu akan diselesaikan dengan mengeksekusi serangkaian layanan ini ya. Jadi developernya itu menggunakan layanan ini pada kombinasi yang lain untuk merangkai aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya sama aja konsep dengan web service gitu ya, walaupun bahasa pemrogramannya berbeda di antara sistem yang tidak sama, itu bisa tetap terhubung ya menggunakan web service ya.
sama aplikasinya juga berbasis platform web gitu ya. Dan software outsourcing dan layanan cloud. Ya, jadi banyak perusahaan yang mengoperasikan sistem yang sudah ada, yang dirasa sama gitu ya dengan proses bisnis dalam perusahaannya, dan itu mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan akan sangat mahal kalau diganti ya. Tapi mereka akan membayar atau menyewa software aplikasi yang baru dari sumber-sumber eksternal. Nah, jadi nggak perlu mereka kembangin sendiri lagi kalau butuh software yang baru lagi, dan mereka menyewa software yang ini ya, yang dikembangkan oleh pihak eksternal gitu. Tadi contohnya yang software sebagai layanan itu ya, software as a service ya, sebagai layanan cloud. Jadi untuk meminimalisir biaya pengembangan, ya biasanya dia sewa aja software yang identik dan sudah jadi gitu. Dan tidak perlu ini lagi ya, repot lagi masalah maintenance-nya ya, ataupun merekrut pengembang yang mampu mengembangkan sistem tersebut gitu ya. Dan software outsourcing itu memungkinkan suatu perusahaan untuk mengontrak software sesuai kebutuhan atau pemeliharaan sistem yang sudah ada kepada pihak eksternal perusahaan ya, yang menawarkan biaya lebih rendah atau pakai pihak ketiga gitu ya. Kan bisa dilakukan secara lintas negara. Ini layanan cloud based software. Jadi dulunya software seperti word processing ya, seperti Microsoft Word atau Illustrator itu hadir di dalam mesin tunggal lah gitu ya, nggak bisa diakses dari lokasi yang berbeda gitu ya, atau dari komputer yang berbeda. Sekarang itu sudah bisa dipilih apakah mendownload software dari website vendor atau menggunakan software sebagai layanan cloud tadi ya, yang didistribusikan melalui internet. Jadi software basis cloud dan data yang digunakan disimpan pada server yang lebih powerful ya, dan di pusat data center yang lebih besar gitu ya, dan mampu diakses menggunakan koneksi internet dan web browser yang standar. Jadi selain yang gratis dan murah untuk individu dan bisnis kecil, ada juga software enterprise dan program dengan fungsi yang lebih kompleks ya, sebagai software as a service tadi ya, sebagai layanan cloud. Di sini layanan ya, kita tahu sendiri bahwa SaaS itu layanan atau software as a service. Itu layanan digunakan untuk memberikan dan menyediakan akses pada software ya, dan dapat diremote secara jarak jauh dan berbasis layanan web ya. Nah, contohnya penyedia lainnya adalah salesforce.com ya, mungkin untuk CRM ya, ataupun SCM ya, supply chain management, mungkin ada ditawarkan oleh salesforce.com gitu, layanan software as a service-nya. Nah, untuk mengelola hubungan ya, relasi dengan penyedia layanan cloud, perusahaan perlu suatu kontrak ya, yang termasuk dalamnya adalah ada service level agreement-nya, ada kontrak MOU-nya lah gitu, SLA-nya. Nah, ini merupakan kontrak formal antara pelanggan dan penyedia layanan, yang di situ ada isinya adalah tanggung jawab dari penyedia layanan dan tingkatan layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Dan di situ juga mungkin ada jaminan ya secara hukum bahwa kalau misalnya ada informasi yang sifatnya rahasia ya dari usernya ya, nah itu harus dienkripsi ya oleh penyedia layanannya. Bahkan nggak boleh tahu gitu ya penyedia layanannya informasinya itu apa ya. Itu ada aspek legalnya juga nanti ya dalam SLA ya. Jadi kalau ada sesuatu yang waktu tidak diharapkan terjadi, itu bisa diproses ya secara hukum. Baik ya, mungkin untuk pertemuan hari ini ya sampai sini materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terkait materi kita hari ini. Kalau materi ini belum ada tugas ya. Jadi yang ada tugasnya itu nanti di video saya record minggu lalu itu ya. Itu nanti ada tugas di sana. Ya, bentuknya video interaktif gitu ya. Ada pertanyaan nanti di tengah-tengah juga. Kalau tugas kelompoknya nanti di akhir ya. Jadi kayak semacam ininya ya, kuis ya, bukan kuis ya, seperti post test atau pretestnya lah gitu ya. Di tengah-tengah video. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau apapun ya. Kalau mau ngasih saran juga silakan atau komentar.
Baik ya, kayaknya pada mengantuk ini ya, karena hari Jumat siang lagi ya. Oke ya, kalau memang sudah cukup jelas, nanti saya upload lagi lah ini ya di Berajah ya. Cuma ini di pertemuan sebelum UTS ya saya uploadnya. Jadi untuk yang video recording saya minggu lalu itu setelah UTS. Nah kalau yang ini pertemuan hari ini saya uploadnya ya di pertemuan sebelum UTS sectionnya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya Untuk silakan. videonya itu ada Nah, batas waktu pengerjaannya enggak, Pak, nanti? Video yang quiz itu, yang quiz di dalam videonya. oh mungkin ada sih nanti ya. Jadi mungkin saya kasih berapa hari lah gitu ya, sehari atau 2 hari ya. Saya kasih kalian waktu untuk mengerjakan gitu ya. Nanti bisa dilihat lah di ininya, di Berajahnya ya. Ya, sama ini juga Pak, kan biasanya tuh soalnya mata kuliah yang lain juga pernah pakai video interaktif kayak gitu. Nah, kadang ada dia kurang kayak lupa udah di submit di akhirnya itu tapi nggak masuk nilainya. Nah, itu apakah kita perlu screenshot hasil submitnya kita tuh sebagai bukti Pak atau gimana? Oh gitu ya, setelah dicek Soalnya nilai kalian kemarin di nggak ada gitu Prognet ya? itu ada kasusnya kayak gitu, sama di EBIS juga pernah kayak gitu soalnya Pak. Itu maksudnya nilainya sama sekali nggak masuk gitu ya, setelah dilihat oleh dosennya apa gimana? Halo Aisyah? Apakah dia itu maksudnya udah tanya dosennya belum? Mungkin bisa jadi sebenarnya nilai kalian udah masuk gitu ya, tapi mungkin kalian nggak bisa ngelihat itunya ya, nggak bisa ngelihat nilainya langsung gitu ya. Atau memang di dosennya juga nggak muncul nilai kalian. Nah kalau itu ya mungkin nanti akan menjadi masalah gitu ya. Jadi mungkin ya boleh deh kalau emang kalian kalian nanti takutnya seperti itu lagi ya, silakan di capture aja ya setiap pertanyaan nanti yang muncul di videonya itu kalian capture aja ya, lengkap dengan jawabannya. Kalau untuk ini ya untuk sebagai antisipasi lah ya kalau error seperti itu terjadi lagi gitu ya. Tapi saya udah coba sih kemarin masih aman-aman aja kok, maksudnya tetap ada gitu nilainya masuk gitu ya untuk video interaktif di mata kuliah yang lain sih ya. Oke baik ya. Ada lagi? Ya Pak, berarti materi di videonya itu pertemuan ini atau yang mana Pak? Atau Beda pertemuan beda sebelumnya? beda Oh beda. beda materinya. Kalau yang saya record itu sebenarnya harusnya saya sampaikan hari ini gitu. Cuma kemarin ketukar, yang hari ini harusnya minggu lalu gitu loh. Itu maksud saya tadi. Jadi yang saya record nanti yang di Berajah itu materi kalian yang sebenarnya akan saya jelaskan hari ini gitu. Dan pengumpulan tugas kelompoknya pun itu untuk minggu depan gitu ya. Jadi kalau yang pertemuan materi ini ya yang harusnya minggu lalu itu nggak ada tugasnya ya. Seperti itu ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama ya Aisyah. Oke, kalau ada lagi silakan ya. Mungkin beberapa menit lagi lah. Karena saya ada rapat juga di Prodi nih. Oke, kalau emang nggak ada lagi ya, saya